Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pertama-tama perkenalkan saya mahasiswa Stikara semester 6. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Nur Hazizah. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan terkait dengan penyakit mata. Mungkin sekarang lagi masih merak-meraknya penyakit corona, sehingga kita mungkin bisa saja lupa dengan penting juga bahwa kita menjaga kesehatan mata. Apalagi di masa pandemi, sekolah di online kan, semua yang ada semua yang kita lakukan itu bersifat online gitu kan. Contohnya sekolah tadi yang saya bilangkan, seperti yang saya sebutkan. Jadi di sini saya akan mengajak adik-adik untuk mengetahui bagaimana sih cara kita menjaga mata agar tetap sehat dan apa aja sih penyakit mata serta makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan mata dan cara-cara tentunya untuk kita mengetahui bagaimana cara lebih rincinya nanti kita lihat di PPT-nya ya. Sudah siap? Oke, baik. Sebentar saya share screen dulu ya. Nah, PPT ini judulnya pentingnya menjaga kesehatan mata. Mengapa sih menjaga kesehatan mata itu penting? Mata adalah organ penglihatan. Mata mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Jadi mata itu suatu organ yang sangat berguna ya. Tanpa mata kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengikuti kayak seperti sekarang kelas ataupun belajar online. Apabila mata kita terganggu, nanti aktivitas kita juga terganggu. Nah, ini ada anatomi mata, bisa dilihat sendiri. Ada kelopak mata, ada kelenjar lakrima, ada saluran air mata, dan sebagainya. Ada pupil juga, ada iris, ada kornea. Next ya. Nah, sekarang ke menjaga kesehatan mata. Bagaimana sih tanda-tanda mata yang sehat? Nah, salah satu tanda mata yang sehat, pertama, bagian yang putih benar-benar putih. Bagian mata kita yang putih itu warnanya tuh benar-benar putih ya. Nah, yang di bagian mata sini. Selaput bening atau kornea itu benar-benar jernih. Jadi selaput beningnya tuh jernih, nggak kayak buram atau kayak ada lendir-lendir gitu, itu enggak ya. Berarti itu matanya kurang sehat. Pupil mata benar-benar hitam. Nah, pupilnya nih yang di tengah-tengah ini tuh benar-benar hitam. Kelopak mata dapat membuka dan menutup dengan baik. Kalau mengkedipkan mata, itu mata tertutup dengan baik, itu berarti matanya sehat. Bulu mata teratur dan mengarah keluar. Nah, jadi bulu matanya tuh kalau teratur dia tuh mengarah keluar. Nah, kalau mengarah ke dalam mata itu pasti sakit ya kan? Next. Nah, kebiasaan kita ada dua. Ini ada kebiasaan yang benar dan kebiasaan yang salah. Kebiasaan yang benar itu dapat mengakibatkan mata kita menjadi sehat, serta kebiasaan yang salah itu dapat mengakibatkan mata kita itu jadi kurang sehat. Apa aja sih kebiasaan yang benar? Duduk dengan sikap badan tegak waktu membaca. Jadi jangan membaca waktu baring. Itu tidak baik ya. Tidak boleh membaca sewaktu baring ataupun sambil berjalanan gitu. Mungkin sekarang lagi zamannya kuliah online. Misalnya nanti ada guru yang ngasih materi dari HP, bacanya tuh sambil di jalanan, bawa motor, itu juga nggak boleh ya, bahaya. Sinar lampu yang baik untuk membaca adalah yang datang dari sebelah kiri kanan. Nah, jadi sebelah kiri dan kanan untuk sinar lampunya yang baik.
Letak lampu hendaknya cukup jauh dari sisi meja sehingga tidak terjadi bayangan tubuh. Nah, jadi lampu itu diletak jangan sampai berdekatan. Jangan sampai sambil membaca itu sambil kayak menyenter dari HP gitu, tangannya disenter, itu jangan. Bacaan terletak kira-kira 40 cm dari meja dengan sudut antara 40 sampai 70 derajat dari permukaan meja. Nah, itu kebiasaan yang benar. Kebiasaan yang salah itu seperti apa sih? Nah, yang pertama ada sinar mata yang disorotkan langsung ke bacaan yang sedang kita baca kurang baik. Pengaruhnya terhadap penglihatan matanya. Tadi seperti yang kakak bilang, sinar yang disorotkan tuh langsung kayak misal senter langsung plek gitu. Nyenter ke buku bacaan itu nggak bagus gitu kan. Memaksakan diri secara berlebihan untuk membaca. Nah, ini juga nggak bagus bila dipaksakan. Misalnya kalau udah rasa ngantuk, udah gitu, jangan dipaksakan untuk membaca ya. Beristirahatlah sejenak setelah merasa penat, membaca dengan melihat objek-objek yang jauh atau pemandangan hijau. Saat kita udah ngerasa penat untuk membaca, ataupun mata kita biasanya kalau membaca terlalu lama suka ada berair gitu. Itu sebaiknya tuh istirahat dulu, alihkan ke pandangan lain, melihat objek-objek lain gitu ya. Next. Nah, tadi kakak bilang di awal kita juga akan mengetahui penyakit-penyakit yang terjadi pada mata. Penyakit pada mata ini nggak cuma satu, ada banyak. Yang pertama, ablosio. Bisa dilihat gambarnya penyakit matanya seperti apa. Ablosio adalah suatu keadaan lepasnya retina sensoris dari epel pigmen retina atau RAID. Nah, ini ablosio, gambarnya bisa dilihat sendiri. Yang kedua, glaukoma. Glaukoma ini adalah salah satu penyakit mata dengan gejala yang tidak langsung menyebabkan penglihatan pandangan mata semakin lama akan semakin berkurang sehingga akhirnya mata akan menjadi buta. Bahaya bukan? Tiba-tiba nanti kan kita melakukan kebiasaan yang salah, lalu terkena salah satu penyakit dari mata, bisa fatal akibatnya seperti buta gitu. Nah, yang ketiga nih pasti udah sering didengar, yaitu katarak. Katarak adalah sejenis kerusakan mata yang menyebabkan lensa mata berselaput dan rabun. Jadi, kalau kena katarak itu bisa rabun gitu ya. Next. Nah, penyakit mata ini ada yang dapat menular dan ada yang tidak dapat menular. Yang menular itu seperti radang selaput lendir atau konjungtivitis. Terus trakoma. Nah, yang tidak dapat menular ini seperti gambar di sini ya. Serokplamia dan trauma mata. Trauma mata itu tidak bisa menular. Mungkin trauma mata tuh yang seperti matanya merah-merah gitulah ya. Nah, apa aja sih makanan yang sehat untuk mata? Ada beberapa, banyak sebenarnya makanan. Semua makanan itu sehat kadang kan. Cuma kadang-kadang banyak yang sulit untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur. Lebih sukanya pasti junk food dan sebagainya gitu ya. Padahal segala buah seperti umbi, jeruk, wortel, dan kacang-kacangan ini sangat bagus untuk mata gitu loh. Ubi mengandung vitamin E yang tinggi. Vitamin E dapat menurunkan risiko katarak. Nah, vitamin E dapat menurunkan risiko katarak terdapat pada ubi. Jadi bisa kita konsumsi untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang kedua, pasti sering didengar apa? Wortel. Nah, wortel merupakan makanan super untuk mata yang paling populer. Wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Nah, yang ketiga, jeruk ini juga bagus. Karena jeruk mengandung vitamin C yang menjaga kesehatan kornea mata. Jadi kornea mata itu dijaga oleh vitamin C gitu kan yang ada pada jeruk. Sebenarnya banyak makanan lain yang mengandung vitamin E, vitamin C gitu kan selain jeruk, umbi, wortel gitu. Kacang-kacangan ini mengandung zat zinc yang berfungsi untuk melindungi fungsi mata dari kelembaban. Nah, jangan nanti ada lagi yang bilang, "Kak, gitu, kalau makan kacang terlalu banyak nanti berjerawat," gitu. Padahal itu juga ada yang bagus untuk kesehatan mata gitu loh.
Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mata? Kesehatan mata itu dapat dijaga seperti di PPT bisa dilihat pada slide. Pada saat menulis dengan tangan kanan, pastikan cahaya di sisi kiri sehingga bayangan tidak menutupi tempat yang akan ditulis. Nah, jangan sampai menulis seperti biasa gitu, ada bayangan kepala atau tangan, jadi kan gak sinkron gitu mata melihatnya ya. Minum banyak air. Nah, ini perlu nih, minum air yang banyak gitu kan untuk menjaga kesehatan mata. Jika terjadi pembesaran lingkaran bawah mata, gunakan mentimun atau kentang untuk mengobatinya. Nah, mentimun juga kentang bisa juga digunakan untuk menjaga kesehatan mata gitu. Bukan hanya tadi yang seperti saya bilang, seperti kakak bilang tuh bukan hanya jeruk, bukan hanya wortel, bukan hanya ubi dan kacang-kacangan. Yang lain juga bisa. Gunakan kacamata atau payung. Ini maksudnya gunakan kacamata atau payung itu setidaknya untuk menghindari debu atau pada saat hujan gitu. Jangan sampai matanya biasanya kalau kena hujan itu pasti perih gitu kan, merah-merah juga kalau digosok-gosok matanya. Rendam kapas dengan susu hangat, kompres pada mata. Nah, susu juga bisa kan untuk menjaga kesehatan mata. Selanjutnya, istirahatkan mata Anda setiap 20 menit. Nah, kalau udah 20 menit, misalnya teman-teman gitu kan, jangan terlalu fokus pada satu sisi gitu, pada satu tempat, pada satu objek. Kalau udah ngerasa matanya tuh kayak lelah ataupun udah keluar air kayak tadi, alihkan ke objek lain gitu yang membuat mata menjadi lebih rileks. Latih untuk mengundurkan otot-otot mata. Nah, mata merah atau gatal dapat menggunakan air hangat dicampuri garam. Jika mata merah atau atau gatal, dapat menggunakan air hangat dicampuri garam untuk mengkompresnya ya. Jika mata cenderung mengembang, cobalah tidur siang sebentar. Nah, biasanya nih mata yang mengembang tiba-tiba gitu. Coba dengan cara tidur siang sebentar, jangan terlalu lama. Konsumsi vitamin A yang baik untuk mata. Nah, vitamin A ini sangat baik untuk mata. Konsumsi seperti yang tadi, salah satunya wortel. Jauhi dari lampu yang mengeluarkan panas. Nah, terlalu dekat dengan panas juga tidak bagus gitu ya. Jadi mata perih gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Selesai. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih waktunya dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.